Shalom semuanya. Jadi kali ini kami akan menjelaskan Surat Galatia. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Clarissa. saya Aurel. Saya Selamat menyaksikan. Surat Galatia adalah surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus, terdapat pada pasal 1 ayat 1. Surat ini ditujukan untuk orang-orang Galatia yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan secara berkelompok disebut jemaat-jemaat di Galatia pada pasal 1 ayat 2. Jemaat-jemaat Galatia ini bisa merujuk pada jemaat di daerah utara, ini terdapat pada teori Galatia Utara, dan jemaat di daerah selatan seperti Iconium, Listra, Derbe, dan Antiochia Pisidia yang terdapat pada teori Galatia Selatan. Teori Galatia Utara adalah teori tradisional yang merujuk pada orang-orang Frigia. Ini didiami oleh 3 kota penting di daerah pegunungan, yaitu Ancyra, Tavium, dan Pessinus. Mereka kemudian mengenakan nama mereka pada daerah ini sehingga muncul istilah Galatia. Teori Galatia Selatan ini dipopulerkan oleh Sir William Ramsay yang memberikan pemaparan menyeluruh dan menolak teori tradisional. Salah satu isi penolakannya yaitu kisah para rasul tidak membuktikan bahwa Paulus pernah mengunjungi Galatia Utara. Terdapat pada kisah para rasul 16 ayat 6 dan pasalnya yang ke-18 ayat 23. Paulus menulis surat ini karena adanya masalah serius di jemaat Galatia, yaitu pengaruh ajaran sesat dari kelompok Yudaisme. Kelompok ini kemungkinan kaum Yudaisan, orang-orang Kristen Yahudi yang menuntut agar orang non-Yahudi juga menaati hukum Taurat, termasuk sunat. Paulus dengan jelas melihat bahwa isu yang dikobarkan oleh para penganut Yudaisme ini memiliki implikasi lebih luas daripada yang disadari oleh unsur Kristen Yahudi, dan cepatnya jemaat Galatia meninggalkan kemerdekaan Injil. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup hanya dengan iman kepada Yesus Kristus, tetapi juga harus mengikuti hukum Musa. Paulus menyebut orang-orang percaya Yahudi yang menentang Paulus di Galatia, Antiochia, dan Yerusalem ini dalam kisah para rasul 15 ayat 1 sampai 2 dan ayatnya yang 5, dan semua wilayah yang dilayaninya sebagai pengacau dan pemutar balik pada pasal 1 ayat 7, penghalang pada pasal 5 ayat 7, dan orang-orang yang suka menunjukkan diri dan bersuah untuk mengelak dari penganiayaan karena menghina salib Kristus pada pasal 6 ayat 12. Yang pertama, salam, yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dibandingkan gaya Paulus pada umumnya, bagian permukaan Galatia lebih bersifat apologetika. Bahkan dari sejak kalimat pertama, ia telah menegaskan kerasulannya bersifat ilahi. Nah, yang kedua yaitu kutukan terhadap para penyimpang Injil yang terdapat pada pasal 1 ayat 6 sampai 10. Sebagai ganti ucapan syukur yang sama sekali tidak ditemukan di surat ini, Paulus mencela mereka yang menyimpang Injil, yang pada dasarnya mengabarkan Injil yang lain. Yang ketiga yaitu argumentasi pribadi Paulus yang terdapat pada pasal 1 ayat 11 dan dilanjutkan pada pasal 2 ayat 21. Dalam membantah para lawannya, Paulus merujuk kepada sejarah hidupnya. Nah, di sini yang pertama yaitu pengajarannya tidak ia terima dari manusia, tetapi dari Allah, sehingga kerasulannya dijamin secara ilahi. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 11 hingga 12. Yang kedua yaitu ia tadinya begitu bersemangat dalam membela agama Yahudi, tetapi Allah memanggilnya untuk memberitakan Injil di antara orang-orang non-Yahudi. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 13 sampai 17. Yang ketiga yaitu yang menyebutkan 2 pertemuannya dengan para rasul di Yerusalem. Di pertemuan kedua, mereka menerima dan mengakui bahwa ia diutus memberitakan Injil di antara orang-orang non-Yahudi. Pada kedua kesempatan itu, kerasulannya tidak dipertanyakan. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 18 hingga pasal 2 ayat 10. 4. Di sebuah peristiwa di Antiochia, Paulus harus menegur salah seorang guru karena bersifat tidak konsisten. Hal ini terdapat pada pasal 2 ayat 11 sampai 14. Hal ini merupakan bukti aktif dari otoritas rasulnya. Nah, yang kelima yaitu ia jelas melihat bahwa isu sesungguhnya dalam memilih antara Kristus dan Taurat. Hal ini terdapat pada pasal 2 ayat 15 hingga 21. Dengan ini ia bergeser dari apologia pribadi kepada argumentasi dogmatis melawan para pengadut Yudaisme. 5. Dorongan etis pada pasal 5 ayat 1 dan dilanjutkan pasal 6 ayat 10. Berdasarkan argumentasi di atas, Paulus mulai menguraikan sifat sejati kemerdekaan Kristen. Yang pertama, kemerdekaan ini terpisah dari sunat dan dari Yudaisme pada pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kedua, merdeka yang telah menyesatkan jemaat ditegur dengan keras pada pasal 5 ayat 7 sampai 12. Ketiga, kemerdekaan jangan disamakan dengan bertindak semaunya yang tidak akan terjadi jika kasih diizinkan untuk memimpin pada pasal 5 ayat 13 sampai 15. Keempat, superioritas kemerdekaan roh dibandingkan dengan kemerdekaan daging dinyatakan dengan kuat dengan membandingkan hasilnya.
pemikiran yang rohani akan hidup oleh roh pada pasal 5 ayat 16 sampai 26. Dan kelima, kemerdekaan rohani akan menghasilkan sikap peduli pada pasal 6 ayat 1 sampai 16 dan kemurahan hati khususnya terhadap saudara seiman dengan mengingat bahwa kita pada waktunya nanti akan menuai apa yang kita tabur pada hari ini. Pada pasal 6 ayat 6 sampai 10. Keenam, kesimpulan. Pada pasal 6 ayat 11 sampai 18. Surat ini ditulis dengan tangan Paulus sendiri dan di dalamnya ia meringkas dan menekankan tujuan surat ini. Ia mengontraskan motif tidak tulus dari para penganut Yudaisme dengan motifnya untuk bermegah hanya dalam salib Kristus. Terdapat pada pasal 6 ayat 11 sampai 15. Berkat penutup diberikan tanpa salam pribadi dan ada permintaan agar jangan ia lagi disusahkan. Pada pasal 6 ayat 16 sampai 18. Surat Galatia mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diterima melalui iman, bukan usaha manusia. Hal ini relevan bagi umat Kristen saat ini agar tidak terjebak dalam pemikiran bahwa mereka harus melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, perbuatan baik adalah hasil dari iman yang sejati dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Penyimpangan terjadi ketika kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam Roh, menghasilkan buah Roh dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi saksi nyata dari kasih Kristus. Dengan begitu, kita bisa menjaga diri dari penyimpangan. Paulus menanggapi penyimpangan yang terjadi di jemaat Galatia yang dipengaruhi oleh ajaran Yudaisme yang mengharuskan orang percaya untuk mematuhi hukum Taurat termasuk sunat sebagai syarat keselamatan. Melalui surat ini, Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma, bukan hasil dari usaha manusia. Oleh karena itu, umat Kristen diajak untuk hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus, bebas dari belenggu hukum dan dosa, namun dengan bertanggung jawab untuk hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, menghasilkan buah roh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi dari ajaran Galatia mengajak kita untuk tidak hidup dalam kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama, mencerminkan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Ini berarti hidup Kristen sejati bukan hanya tentang mematuhi aturan, tapi mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. God bless you. And